lebih baik saya akan mandu pembicaraan dengan teman-teman nih yang kira-kira pengalaman dan pengetahuannya bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Untuk itu saya mau ajak teman saya, Mas Bambang Sugianto. Selamat malam, Bos. Malam-malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar? Baik. Oke. Ini gimana nih hari-hari ini? Kayaknya kita masih dalam situasi party COVID nih ya. Party COVID aku bilang nih ya. Udah berapa bulan ini. Nah, gimana usaha Mas Bambang nih? Apa yang menjadi persoalan atau unek-unek, kira-kira apa lancar-lancar saja atau malah beruntung dengan adanya COVID ini? Ya, saya memulai dari kenapa saya harus pindah ke Malang, dari Jakarta ke Malang, karena saya meyakini untuk berkesenian di Malang itu tidak seperti di Jakarta. Artinya, sastra, kesenian saya di sastra itu nggak laku di Malang. Bukan berarti mereka nggak suka, tapi sastra dibuat secara profesional, dijual itu barang yang sangat langka dan susah. Akhirnya saya membuat sebuah kafe. Nah, orientasi saya kafenya itu untuk mahasiswa. Oh, luar biasa, oksigen kafe saya namanya seperti itu. Didatangi mahasiswa karena saya ramu kafe saya kemas kafe kesenian. Jadi di sana ada sering kita memakai live musik, khusus mahasiswa, dan saya menekankan live musik itu karya-karya sendiri. Lalu di sana juga ada sering diadakan workshop sastra, menulis, baca puisi, dan luar biasa di Malang. Kafe saya itu banyak didatangi mahasiswa karena mungkin ya ini hanya kafe saya yang membuat acara-acara seperti itu. Namun setelah virus corona ini masuk ke Malang, dan awal-awalnya sekian bulan yang lalu kan santer, banyak sekali informasi-informasi yang benar maupun yang tidak benar, kacau Malang. Sehingga saya masih ingat saat itu saya didatangi oleh Muspika, Koramil, Camat, dan Polsek. Mereka menyatakan harus ditutup karena ya kalau nggak ditutup ya penyebaran COVID ini makin merajalela. Jadi memutus mata rantai juga termasuk memutus atau menutup kafe. Ya dengan sangat terpaksa kami tutup. Lalu persoalannya itu sampai kapan kan gitu? Nggak ada kejelasan. Setelah itu pemerintah khususnya Malang menyatakan PSBB. Makin kafe makin banyak yang tutup, mall tutup, dan semuanya tutup. Mahasiswa dipulangkan semua, baik bukan aturan dipulangkan, tapi mahasiswa banyak yang pulang ke daerahnya masing-masing. Sementara begini Mas, kafe saya itu 98% itu customernya mahasiswa. Sementara perkuliahan itu ditutup kan, diliburkan. Diliburkan dengan jarak waktu yang tidak ditentukan juga. Sehingga di Malang sepi mahasiswa, kafe pada tutup semua. Ini kalau kita berbicara masalah kafe ya, tutup semua. Nah, persoalannya sampai kapan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini masuk ke masa new normal. Mall mulai dibuka. Mungkin sebelum kita bicara di new normal ini ya, boleh dikata yang saya lihat kan Sampean ini menjadi salah satu pionir keberadaan kafe-kafe yang sekarang berdiri di daerah Dau sana ya. Kan target market mahasiswa. Nah, selama ini sebenarnya seperti apa sih kegiatan itu dan bagaimana Anda meng-create-nya itu sebenarnya?
sebelum ada corona maksudnya. Corona baru masuknya. Gitu. Ya, saya sadar sekali Malang itu kota pelajar. Malang itu banyak sekali universitas. Jadi saya membuat kafe itu membidiknya ke siapa sih sebenarnya ini. Nah, akhirnya rumusan ini bidikan kami adalah ke mahasiswa. Nah, kami memberi sebuah tempat gitu loh, membuat wadah bagi mahasiswa untuk berkreativitas di sana. Di sana ada diskusi, ada sekolah filsafat di Oksigen itu. Kita mengadakan workshop-workshop filsafat, sastra, menulis, bahkan teater, musik, sehingga Oksigen untuk di Malang ya dikenalnya kafe acara gitu loh. Acara kesenian itu. Nah, jadi hampir sebenarnya 90% itu mahasiswa ya marketnya ya. 98%. Yang 2% itu baru ya? 98%, yang 2% itu baru umum. Baru umum. Oke. Wah, berarti ini boleh dikata Sampean ini adalah orang yang sangat terdampak ya dengan posisi COVID dan tidak aktifnya mahasiswa perkuliahan di Malang ini ya. Gitu. Sangat. Oke. Sangat. Kira-kira cukup pusing nggak itu ya? ya nggak pusing lagi. Nggak pusing lagi ya. Oke. Nah, kalau menyikapi dengan posisi himbauan pemerintah, terus protokol dan macam-macam ini sebenarnya apa dalam konteks pandangan Sampean sebagai pemilik usaha yang tidak hanya sekedar usaha ya, tapi ini adalah menjadi bagian dari membangun ekosistem mahasiswa di Malang sebenarnya gitu. Begini. Kalau saat ini saya nggak tahu lagi besok atau lusa ya. Saat ini mahasiswa di Malang ya mungkin 60-70% pulang. 30% mahasiswa yang nggak pulang itu karena satu mungkin sudah telat ya, di bandara di daerahnya sudah ditutup. Mereka kalau kepun pulang harus disterilkan dulu, jadi dia nggak langsung pulang. Screening ya. Selama 14 hari. Itu alasan hari dan macam-macam ya. Oke. Sehingga mereka nggak pulang. Dan pada umumnya saya kan mempunyai kegiatan saat bulan Ramadan itu bagi-bagi nasi bungkus untuk mahasiswa. Itu saya tanya mahasiswa, kenapa kamu nggak pulang? Alasannya macam-macam, tapi bisa saya simpulkan ya, satu, mereka nggak punya uang. Keluarganya tidak memberi uang karena di sana di daerahnya juga terdampak ya. Terdampak juga ada efek terdampak. Jadi bagi mahasiswa sendiri mau pulang kena, mau ditinggal di sini pun jadi juga kena ya. Ada efek dampaknya. Mau pulang nggak bisa, mau pulang nggak bisa, di sini pun tidak ada kegiatan. Oke. Nah, kira-kira dari istilahnya dari pantauan Sampean ya gitu kan. Dengan kondisi saat ini, apalagi dengan peraturan tadi, kembali kepada aturan-aturan yang dilaksanakan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari PSBB, terus sekarang ada new normal. Apalagi sekarang saat kita bicara ini, posisi PSBB di Malang sebenarnya sudah selesai dan diganti dengan kebijakan new normal. Nah, menurut pandangan Sampean gimana ini? Gitu. Itu pandangan saya. Ya. Pandangan saya itu kebijakan yang ngawur gitu. Ngawurnya gimana nih? Begini. Yakin nggak new normal itu karena PSBB berhasil? Oh gitu ya. Jangan-jangan karena PSBB nggak berhasil, akhirnya ada pilihan lagi new normal. Oke. Saya sering berdiskusi sama teman-teman, kenapa sih ini PSBB tidak diperpanjang? Kok tiba-tiba ada new normal? Sementara aturan new normal itu ya sama saja dengan PSBB sebenarnya. Cuma disuruh buka, tapi begini loh. Oke, sekarang silakan buka, kafe buka, tapi harus ada aturan, yaitu jaga jarak, masalah durasi waktu, jam, kalau kafe tidak boleh lebih dari jam 8 dibuka. Itu kan ngawur, itu kebijakan ngawur. Bagaimana kita bisa buka kalau jam 9 harus ditutup, sementara kafe untuk mahasiswa itu bukaannya jam 6, berarti hanya 2 jam buka. Itu terus siapa yang mau beli? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus dibatasi. Begini, pengalaman saya, kalau saya buka kafe, itu satu hari saya hanya mendapatkan masukan 1 juta, berarti saya mempunyai kerugian sekitar 300.000.
Kalau customer itu dibatasi, saya yakin pemasukan tidak sampai sebesar itu. 1 juta itu. Berarti setiap hari saya nomboi sekitar 300 sampai 500 ribu untuk kerugian itu. Dikalikan 1 bulan berapa puluh juta saya harus. Daripada begitu ya nggak saya buka. Itu yang pertama. Berarti gambarannya adalah gambarannya bisa jadi dikatakan bahwa omsetnya bisa turun hampir lebih dari 50% ya kalau gitu ya. Lebih. Apalagi dengan ditutup jadi 100% selesai ya. Gitu ya. Ya. Tapi begini, lebih baik saya tutup. Saya tutup memang tidak mendapatkan pendapatan sama sekali, tapi saya tidak mengeluarkan. Nah, itu persoalannya, sehingga saya tidak rugi. Tapi kalau saya buka dengan aturan-aturan seperti itu, saya akan merugi. Ya bayar karyawan, ya harus bayar listrik, harus bayar kebersihan dan keamanan dan sebagainya. Sementara customer itu yang datang ya nggak seberapa, karena mahasiswa masih di daerahnya masing-masing kan. Berarti boleh dikata kebijakan apapun berkaitan dengan untuk proses penanggulangan COVID ini apa bisa diwakili bahwa pemerintah tidak melakukan investigasi ke lapangan gitu ya, atau melakukan survei gitu? Saya yakin begitu. Begini, menurut saya ya kalau analisa saya salah, pemerintah harus memaklumi karena saya mendudukkan saya sebagai rakyat. Ya, rakyat terdampak. Begini, ya. Ya, begini. Apa namanya? Saya kok yakin gitu loh. Karena PSBB ini gagal. Dengan adanya PSBB, rakyat itu masih tetap berkeliaran. Pasar itu masih tetap ramai. Gitu. Sehingga apa gunanya dibuat PSBB kalau dilanggar? Akhirnya, diganti aja bukan PSBB, tapi new normal. Ya sudah, silakan kalian keluar, tapi tetap dengan aturan-aturan. Nah, sekarang apa bedanya? Gitu loh. Sehingga, maksud saya begini loh. Kalau saya, ya PSBB itu diterapkan betul sampai memang hasilnya itu memang sudah saatnya new normal, gitu loh. Artinya sampai detik ini aja masih ada informasi, lepas informasi ini benar apa tidak. Seperti di pasar Karang Pelosok ada yang terkena COVID itu sebanyak 17 orang. Benar apa tidak saya nggak tahu. Tapi isu atau rumor selalu menggelinding seperti itu terus. Nah, kalau sudah terdampak seperti itu, maksudnya harus masuk ke aturan yang baru new normal itu. Seharusnya tuntaskan dulu PSBB. Pemerintah takut aja, tentunya kolab kan kalau sampai lama PSBB itu. Sehingga akal-akalannya new normal. New normal dibatasi, saya bisa melanggar aturan itu. Ya saya buka aja kafe. Saya yakin saya tidak ada yang ngontrol itu. Misalkan kafe saya datangkan 300 orang berhimpit-himpitan. Siapa yang mau kontrol itu? Sampai ke sana ya, kan? Berarti boleh dikata sebenarnya siapa yang setuju ya, harusnya pemerintah ini mentuntaskan aja ya sebenarnya, mentuntaskan aja apa kebijakan yang pertama yang sudah diambil gitu ya. Iyalah. Padahal prinsipnya kan masyarakat kita sebagai masyarakat bisa menerima itu gitu jadinya ya. Maksud saya begini loh, efek dari PSBB itu pasti kita terdampak dan sakit ya. Tapi tuntaskan sampai betul-betul selesai, gitu. Selesai ini sudah. Nah, baru ada aturan baru yang memang setelah PSBB ini apa? Ini PSBB ini merasa nggak berhasil. Tiba-tiba hilang PSBB, ganti new normal ini. Yakin tak? PSBB itu sudah benar, sudah dilakukan benar, terus yang terdampak itu sudah mulai tidak ada atau menurun. Nah, memang saatnya new normal. Kan enggak kan? Ini enggak ada pembahasan. Dan maaf, masyarakat seperti kita ini kan seharusnya diinformasikan kan. Malang sekarang dinyatakan zona dari merah menjadi kuning. Keterangannya seperti ini, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fase new normal. New normal aturannya begini ya. Kita paham. Sekarang fasenya begini. Ini kan enggak tiba-tiba new normal. Sementara Jawa Timur yang saya tahu seperti Surabaya, seperti Gresik, seperti Sidoarjo. Nah, itu malah
hitam, artinya di atas merah, sudah merah bata, itu makin parah kan. Nah kalau new normal kan dibuka semua kan, berarti apa namanya, terminal dibuka. Dan yang dari Surabaya berarti bebas masuk kan. Nah terus bagaimana ini? Nah akhirnya saya kok menyatakan begini, ini pemerintah frustasi aja. Jadi pemerintah nggak tahu harus bagaimana, sehingga ya sudah dibuka new normal aja. Bahkan saya mendengar kabar dari teman aktivis juga di Malang. Saya tanya, kenapa kok dipakai new normal? Ya sudah, ekonomi harus jalan. Loh, terus kalau ada yang terserang COVID virus bagaimana? Ya sudah, biarkan aja. Sekarang saatnya yang kuat yang bertahan. Loh, kok sampai sebegitunya sih? Ya nggak bisa dong. Enggak, soalnya rakyat bengal, dikasih aturan begini, nggak bisa. Ya jangan dong, kita membayar pemerintah dengan pajak. Regulasi atau aturan-aturan atau perda atau apapun yang dibuat untuk mengatasi, yang dianggap sebagai untuk mengatasi persoalan-persoalan COVID ini belum cukup dong menurut Anda ini? Iya belum lah. Belum ya. Karena ini ditengarai belum cukup aturannya atau belum cukup penegakannya, gimana ini? Gini loh, aturannya terlalu prematur, jadi dia tidak melihat kondisi yang sebenarnya. Ya seperti gini loh, Mas. Awal-awalnya saya sangat benci sekali dengan kata-kata di rumah saja. Itu kan tagline yang bodoh itu atau membodohi itu. Enak aja loh ngomong di rumah saja itu loh. Itu di rumah saja bagi siapa gitu loh. Diperuntukkan untuk siapa? Gak bener kan itu. Nah seperti itu. Jadi kalau saya lihat kan Anda ini lebih banyak beraktivitas di dalam soal kata-kata. Kira-kira menurut Anda gitu ya, Anda kan seorang penyair juga gitu kan, kira-kira bahasa yang pantas untuk bisa diterima oleh masyarakat dalam konteks perubahan atau himbauan ini bahasa seperti yang bagaimana ya harusnya ya kalau kita karena kenyataannya kan ini tidak bisa, aturan-aturan yang dibuat ini tidak banyak bisa masuk ke logika masyarakat atau mungkin kurang dipahami dan sebagainya. Nah, kira-kira dari sudut pandang bahasa seperti apa ya harusnya pemerintah ini membuat himbauan dan sebagainya itu? Gini, Mas, dalam kondisi seperti ini bahasa sudah tidak ada artinya itu, Mas. Tapi perbuatan. Kita memakai bahasa apapun itu tidak menyelesaikan, gitu loh. Coba untuk di rumah saja, misalkan ya, himbauan untuk di rumah saja, harus memakai bahasa apa? Ya kalau kita itu ada sesuatu yang apa bisa untuk bertahan di rumah, saya kira himbauan di rumah saja itu bagus, saya setuju. Lawang banyak dari lebih 50% masyarakat kita itu kalau nggak keluar cari uang ya nggak makan kok. Himbauan seperti itu. Jadi kok rasanya kurang bijak ada himbauan ini. Tapi bukan himbauan lagi di sini, tapi kerja nyata. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Ya makan. Masyarakat itu kenyang, nggak mungkin dia keluar. Ngapain sih keluar? Belum kejangkau ya dengan adanya aturan-aturan itu, atau konteks pertimbangannya menurut pandangan Anda seperti apa sebenarnya itu? Saya lihat yang sebenarnya, saya survei yang sebenarnya. Sebenarnya artinya ini fakta-fakta lapangan ya, fakta-fakta lapangan yang sampean temukan ya, gitu ya? Ya. Loh, untuk pembagian sembako itu, wah di mana-mana dan banyak dari pihak-pihak tertentu itu, oke, sudah. Tapi kan sebenarnya tepat tidak. Ini lucu, Mas, kejadian lucu ada di daerah Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang itu ada salah satu warga masyarakat yang namanya Nur. Nur ini seorang laki-laki, dia itu kerjanya servis sanyu, servis kulkas, servis mesin cuci. Dengan adanya ini ya dia terdampak juga kan. Tidak ada kerjaan. Anaknya itu 11 orang. Serius. Nah, terus dengan bangganya
aparatur setempat mengatakan bahwasanya kita sudah memberi sembako pada masyarakat. Saya lihat dan saya tanya yang namanya Nur itu, Mas, sampai itu dapat sembako dapat berapa atau apa saja? Saya dapat beras 2,5 kilo, minyak 1 liter minyak goreng, gula 1 kilo. Terus itu untuk berapa hari? Ya kalau pemakaian anak saya 11 1 hari kan selesai. Terus dikasih lagi kapan? Ya nggak tahu, nggak jelas. Nah, ini loh, sering kebijakan itu begini. Dikira membantu sembako, berarti selesai persoalan. Tapi dia tidak melihat banyaknya sembako dan kebutuhan sembako yang dibutuhkan masyarakat. Loh, itu kan konyol, Mas. Kalau dia bisa hidup 1 hari, terus yang sekian hari ke depannya itu mau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat akhirnya berjalan atau melakukan hal-hal yang pintas. Di daerah kafe saya itu banyak maling, Mas. Dan malingnya nggak profesional, apa saja diambil. Kalau sudah nggak bisa diambil, di situ ada tang atau di situ ada obeng, itulah yang diambil. Itu kan bukan maling namanya. Maling profesional. Sampai sejauh itu ya, sampai ininya ya, dampaknya ya. Jadi dikata banyak orang gelap mata akhirnya ya dengan situasi gitu. Iya. Dan saya yakin itu bukan profesinya itu. Nah, dia hanya terpaksa aja. Dia jual sekenanya, ya hanya untuk apa? Untuk makan. Gitu loh. Dengan situasi dan kondisi COVID yang taruhlah sampai saat ini pun ya belum belum ketemu juga nih obat tawarnya dan macam-macam. Nah, kira-kira sampai kapan ya? Dan terus bagaimana masyarakat ini? Mungkin punya pandangan sendiri, Mas Bambang nih. Ya, sebenarnya begini, Mas. Yang betul-betul terdampak itu harus cepat-cepat dievakuasi. Artinya didata gitu, Mas. Saya yakin pemerintah mampu kok itu. Gitu. Pemerintah punya perangkat untuk itu ya. Ya, subsidilah mereka yang jajarannya di tengah disuruh beli sembako, tidak dikasih gratis tapi disuruh beli mungkin separuh harga. Yang mempunyai uang lebih disuruh beli dengan dinaikkan harga. Itu saya yakin, Mas, kalau penyampaiannya itu benar, mereka mau kok, Mas. Bisa kok itu dilakukan. Nah, sekarang kan nggak begitu. Menolong sembako ya sudah, pokoknya dikasihkan aja. Sehingga banyak yang nggak tepatnya itu, Mas. Itu masalah sembako, masalah pekerjaan. Ya, siapa sih sekarang yang bisa bekerja dengan tenang seperti gitu yang ya? Mana sih ada? Kan nggak ada. Nah, apakah mereka dikasih kerjaan? Nggak mungkin, Mas. Kerja apa? Oksigen mempunyai 10 karyawan. Itu saya nggak mampu untuk membayar. Akhirnya mereka pulang semua, Mas. Saya nggak kuat untuk membayar. Sementara bagaimana saya bayar? Oksigen disuruh tutup. Dampaknya sampai segitu ya. Nah, ini masih satu oksigen ya. Belum ribuan, taruhlah satu jenis usaha yang sama aja di Malang kan hampir ribuan ini ya. Gitu ya. Ada sekitar 1020 sekian kafe se-Malang Raya. Segitu banyaknya ini ya, gitu ya. Kalau anggap aja 1000, Mas. Satu kafenya 10, berarti kan 10.000 orang yang tidak bisa bekerja. Nah, harusnya berarti kalau saya tangkap usulan Mas Bambang tadi, sebenarnya pemerintah harus menggerakkan kesadaran solidaritas sosial bersama sebenarnya ya. Betul. Yang dilakukan gitu ya. Kenyataannya bisa kok, Mas. Saya pernah melakukan ini saat bulan Ramadan itu. Saya tahu betul mahasiswa yang nggak pulang, itu dia kebingungan. Dia kuliah enggak, tapi pulang nggak bisa. Uang susah dikirim, artinya macet ya kiriman dari orang tuanya karena orang tuanya terdampak juga ya. Akhirnya saya membuat sebuah kegiatan, Mas. Saya membuat 10.000 nasi bungkus. Seharinya saya membagi 400, Mas, ke mahasiswa. Itu bisa. Bisa. Dan saya
nggak kesulitan gitu mencari donatur untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Persoalannya di sini mau nggak gitu loh. Ayo kita bergotong royong gitu. Seperti karakter orang Malang itu kan yang dikedepankan kan gotong royong. Artinya sebenarnya kalau di bahasa tepat gitu kan masyarakat ini bisa diajak untuk berpartisipasi bersama ya untuk mengatasi masalah ini. Dengan cara gotong royong dan semuanya. Betul. Dan harus konkret, Mas. Iya. Jangan hanya tagline aja. Konkret itu langsung eksekusi. Jangan di rumah saja. Setelah itu, lah terus ngapain di rumah? Ya nggak ngerti. Pokoknya di rumah saja. Ya itu nggak akan mau berontak mereka. Oke. Kita ini nanti tadi kita membuka percakapan ini udah langsung kenceng aja. Mungkin sebagai seorang penyair ini. Untuk penutup kita ini. Apa kira-kira punya nggak rumusan? Biasanya kalau dalam kondisi kepepet ini biasanya penyair itu kan kreatif gitu ya. Ada nggak puisi atau apalah Mas Bambang yang punya untuk menggambarkan situasi saat ini? Monggo kalau ada. Ada. Oke. Ya, saya bacakan langsung ya, Mas ya. Ya, boleh. Oke. Kita adalah boneka yang memaksakan diri menjadi manusia. Mata, imitasi. Kulit, imitasi. Hati, imitasi. Darah pun hasil dari kolusi. Itu puisinya Lintang Sugianto. Oke, wah cukup bermakna sekali dan dalam ini. Karena sebagai masyarakat terdampak dan sebagai seorang sastrawan itu ya, menyampaikannya langsung dalam kutipan-kutipan puisi. Oke Mas Bambang, terima kasih banyak atas pertemuan kita malam ini. Rupanya unek-unek seorang seniman ini perlu disebarluaskan ya dalam kondisi sehingga seperti kita ini. Tidak menjadi boneka, Mas. Oke, sehingga kita tidak ya. Oke, pesan terakhir mungkin untuk masyarakat ini agar seluruh masyarakat bisa positive thinking di dalam konteks menghadapi COVID ini. Saya tahu pasti semua banyak masyarakat mengeluh, banyak masyarakat pusing. Nah, kira-kira apa rumusan atau ya mungkin kata Mas Bambang lah yang bisa membuat masyarakat juga bisa menerima maknanya gitu ya untuk bisa menghadapi ini dengan tenang gitu. Ya, buat masyarakat ya berdamailah dengan diri sendiri. Artinya COVID ini bahaya, jangan nekat, jangan hanya sesaat saja. Kita harus betul-betul menghargai diri kita, menghargai orang lain. Ya kita sedapat mungkin bersabar. Yakinlah, tidak mungkin Allah itu memberi sebuah penyakit tanpa ada obatnya. Sebenarnya COVID ini sama saja seperti flu, seperti influenza dan yang lain-lainnya. Saat flu datang tidak ada obatnya, siapa yang nggak takut? COVID-19 ini juga begitu. Selama ada obatnya, ini sebenarnya penyakit yang nggak membahayakan. Nah, sebelum ada vaksinnya, ayo kita bersabar. Ayo kita berkreativitas dan tetap nggak boleh menyerah. Jangan salahkan siapa-siapa, nggak perlu menyalahkan pemerintah atau siapapun, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan menularkan ke orang-orang lain dengan cara yang kita hidup sehat, itu saja. Oke, terima kasih Matur Nuwun, selamat malam, bisa bergembira ini. Artinya pertemuan dengan Mas Bambang ini bisa memberikan pandangan-pandangan ya, pandangan-pandangan pertimbangan terhadap teman-teman juga yang menyaksikan acara di Nusa Daily Channel ini. Oke, terima kasih Matur Nuwun. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam.